Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina Ramadhania. Saya dari kelas 6B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di video ini saya akan membahas tentang proposal penelitian yang berjudul Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap hasil belajar siswa kelas 5. Langsung aja yuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama yang saya akan bahas yaitu tentang bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Di latar belakang ini saya akan membahas tentang pendidikan, kompetensi guru, dan hasil belajar. Pendidikan yaitu salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pendidikan adalah salah satu tolak ukur tingkat kemajuan suatu negara. Dalam perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat cepat saat ini, menuntut adanya peningkatan mutu kualitas pendidikan. Atas dasar ini, upaya peningkatan kualitas pendidikan akan dilakukan secara konsisten. Proses pengajarannya adalah inti dari proses pendidikan secara keseluruhan, di mana terjadinya interaksi langsung antara murid dan guru yang memainkan peran penting. Di sini pula campur tangan langsung antara pendidik dan siswa sedang berlangsung, sehingga dapat ditentukan bahwa hasil pendidikan sangat bergantung pada perilaku pendidik dan perilaku peserta didik. Kemudian, kompetensi guru merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Kompetensi guru dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar. Kompetensi guru dianggap sebagai alat seleksi yang penting dalam penerimaan calon guru, pedoman dalam rangka penerimaan dan pengembangan guru. Selain itu, juga sangat penting dalam hal kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Kemudian hasil belajar adalah pencapaian yang dihasilkan dari suatu proses penilaian atau evaluasi yang terjadi pada satuan waktu tertentu. Pencapaian tujuan belajar dalam proses belajar mengajar hasilnya diukur atau ditentukan dengan suatu hasil belajar. Berhasil atau tidaknya siswa dalam kegiatan pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar atau sesuatu yang sering kita kenal prestasi belajar. Sesuai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai hasil belajar siswa yang baik, membutuhkan guru yang berkualitas atau berkompetensi dalam mengelola pembelajaran yang baik. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menguasai 4 kompetensi yang pasti suatu keharusan bagi guru profesional. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini adanya permasalahan dalam pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap hasil belajar siswa kelas 5, yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian guru yang harus tetap konsisten, dan yang kedua, upaya meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa dengan baik. Kemudian yang ketiga ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap hasil belajar siswa kelas 5. Kemudian yang keempat ada pembatasan masalah. Di pembatasan masalah ini untuk lebih memfokuskan penelitian, penulis membatasi pada permasalahan pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap hasil belajar siswa kelas 5. Pembatasan masalah tersebut antara lain yang pertama, guru yang dimaksud adalah guru kelas, dan yang kedua indikator kepribadian seperti kepribadian yang dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi teladan. Kemudian yang kelima ada tujuan penelitian. Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap hasil belajar siswa kelas 5. Kemudian yang keenam ada manfaat penelitian. Di manfaat penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya yang pertama manfaat teoritis.
Manfaat teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti. Selanjutnya tentang kompetensi kepribadian guru pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kemudian ada manfaat praktis bagi guru. Penelitian ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan berharga untuk perbaikan masa depan terhadap hasil belajar siswa. Kemudian ada manfaat praktis bagi siswa. Penelitian ini agar dapat meningkatkan kemampuan dalam mencapai hasil belajar dengan baik. Dan yang terakhir ada manfaat praktis bagi umum. Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan umum bagi yang berminat untuk mengetahui dunia pendidikan. Kemudian di bab 2 kajian teori ada kompetensi kepribadian guru yang di dalamnya antara lain 1. Pengertian kompetensi kepribadian guru. Kompetensi guru adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus ada pada seseorang agar dapat menunjukkan perilakunya sebagai guru. Kemudian kompetensi guru juga perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi sosial, dan spiritual yang secara keseluruhan membentuk kompetensi standar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi, dan profesionalisme. Yang kedua ada aspek-aspek kepribadian guru, antara lain yang pertama bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang kelima menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Yang keenam bersikap yang positif dalam menjalani keseluruhan tugasnya sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Yang ketujuh pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seharusnya dianut oleh seorang guru. Yang kedelapan berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan teladan bagi para siswanya. Dan yang kesembilan memiliki kepribadian yang arif yang ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Ketiga ada indikator kompetensi kepribadian guru. Adapun beberapa indikator berkepribadian baik yang optimis adalah sebagai berikut. Yang pertama bertanggung jawab, yang kedua tidak emosional, yang ketiga lemah lembut, yang keempat disiplin, berwibawa, rendah hati, dan yang kelima sabar dalam hal membimbing peserta didik. Kemudian yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian guru. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kepribadian guru, yaitu faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang guru, baik fisiologis maupun psikologis. Fisiologis memberi makna bahwa guru yang sehat jasmaninya akan menimbulkan pribadi yang semangat dalam melaksanakan sesuatu. Sedangkan psikologi lebih menekankan pada guru yang cerdas, bakat, motivasi, dan emosi. Dan faktor eksternal merupakan pengaruh yang berasal dari luar diri seorang guru, baik lingkungan atau sosial. Lingkungan dipandang sebagai penentu utama pembentukan kepribadian manusia. Hal itu didasari atas banyaknya waktu yang dihabiskan untuk berada di sekitar lingkungan. Kemudian ada hasil belajar yang di dalamnya antara lain 1. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif yang berkaitan dengan nalar dan proses berpikir. Kemudian aspek afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Dan aspek psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan atau skill. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada indikator hasil belajar, yaitu di mana tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar peserta didik secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif yaitu aspek yang ada kaitannya dengan ingatan, kemampuan berpikir atau intelektual.
Yang kedua ada aspek afektif. Aspek afektif adalah penilaian pada kemampuan seseorang yang dilihat dari sikap dan nilai sosial yang diterapkan dalam kegiatan di sekolah. Dan yang ketiga ada aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik adalah aspek yang memiliki keterampilan dalam melakukan segala hal. Kemudian yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri peserta didik dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain: satu, faktor internal, faktor dari dalam diri siswa yang meliputi faktor fisiologis, yaitu keadaan atau kondisi jasmani dan rohani peserta didik. Faktor fisiologis sangat menunjang atau melatar belakangi aktivitas belajar. Keadaan jasmani yang sehat akan berpengaruh dibanding jasmani yang keadaannya kurang sehat. Untuk menjaga agar keadaan jasmani tetap sehat, nutrisi harus cukup. Hal ini disebabkan kekurangan kadar makanan akan mengakibatkan keadaan jasmani lemah yang mengakibatkan lekas mengantuk dan lelah. Kemudian ada faktor psikologis, yaitu yang mendorong atau memotivasi belajar. Faktor-faktor tersebut diantaranya: satu, adanya keinginan untuk tahu. Yang kedua, agar mendapatkan simpati dari orang lain. Yang ketiga, untuk memperbaiki kegagalan. Dan yang keempat, untuk mendapatkan rasa aman. Dan yang kedua ada faktor eksternal, faktor dari luar diri siswa yang ikut mempengaruhi belajar anak yang berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan. Di hasil penelitian yang relevan ini, yang pertama ada Sylvia Juniarti Harahap, Tarbiyah dan Keguruan atau Pendidikan IPS Ekonomi, tahun 2010 dengan judul Pengaruh Kompetensi Profesional Guru Ilmu Pengetahuan Sosial terhadap Hasil Belajar Siswa SMA Muhammadiyah Pekanbaru. Dan yang kedua ada Hasbiyah, Tarbiyah dan Keguruan atau PAI tahun 2008 dengan judul Pengaruh Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Hasil Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Kemudian di bab 3 metodologi penelitian ini ada jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, prosedur penelitian tindakan, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan dalam bidang pendidikan yang dilaksanakan dalam kawasan kelas dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Secara singkat, PTK dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara lebih profesional. Yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Jatimulyo 09. Waktu penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2020 atau 2021. Yang ketiga ada subjek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Negeri Jatimulyo 09 dan peneliti. Yang keempat ada prosedur penelitian tindakan. Dalam kegiatan penelitian, peneliti bekerja sama dengan guru yang bersangkutan. Kehadiran peneliti dalam kegiatan belajar mengajar dilaksanakan seperti biasa ketika tidak ada penelitian. Jadi siswa dibiarkan melaksanakan semua kegiatan seperti biasa sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih, yaitu penelitian tindakan kelas. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu wawancara atau interview. Wawancara atau interview merupakan salah satu wujud dari komunikasi interpersonal, di mana merupakan suatu bentuk komunikasi yang langsung tanpa perantara media antar individu. Dalam hal ini peran sebagai pembicara dan pendengar dilakukan secara bergantian. Yang keenam ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang topik yang menarik dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data yang disebut pewawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya dan mendengar dari narasumber.
Yang ketujuh ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian analisis data yang dilakukan. Sekian pembahasan tentang proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.